Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fadil Arasidin dengan NIM 202505040 dari Prodi Teknologi Elektromedis. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi teknik digital mengenai flip-flop dalam rangkaian digital. Apa sih flip-flop? Flip-flop adalah rangkaian sekuensial dasar yang mampu menyimpan data 1 bit sebagai elemen memori fundamental. Flip-flop menjadi blok pembangun utama dalam sistem digital modern. Fungsi utama flip-flop meliputi penyimpanan data sementara, sinkronisasi sinyal dengan clock, dan menjaga stabilitas output dalam sistem sinkron. Flip-flop memungkinkan rangkaian digital mengingat keadaan sebelumnya. Konsep dasar flip-flop. Yang pertama adalah latch versus flip-flop. Latch bersifat level triggered, merespons selama sinyal aktif. Flip-flop bersifat edge triggered, hanya merespon pada transisi clock atau racing. Yang kedua sinyal clock, racing dan falling edge. Racing edge adalah transisi dari 0 ke 1. Sedangkan falling edge adalah transisi dari 1 ke 0. Clock mengontrol kapan flip-flop membaca input. Yang terakhir, output key dan keybar atau komplement. Flip-flop memiliki 2 input, key sebagai output utama dan keybar sebagai komplement. Jika key sama dengan 1, maka keybar sama dengan 0. SR, flip-flop. Komponen ini memiliki 2 input utama, yaitu S dan R. Untuk tabel kebenarannya seperti berikut. Ketika input S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, kondisinya adalah hold atau mempertahankan output sebelumnya. Jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka terjadi kondisi reset di mana output key menjadi 0. Jika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, terjadi kondisi set di mana output key menjadi 1. Namun ingat, kondisi S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 adalah kondisi terlarang yang harus dihindari karena outputnya menjadi tidak terdefinisi. Untuk rangkaian dari Proteus sebagai berikut. Sekarang mari kita buktikan di software Proteusnya. Di sini saya sudah merangkai rangkaian SR flip-flop menggunakan gerbang logika. Bisa kita lihat jika input S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, lalu kita picu sinyal clocknya LED di output key langsung menyala. Ini membuktikan kondisi set. Saat kita ubah R menjadi 1 dan S sama dengan 0, output key mati, yang berarti kondisi reset bekerja, dan jika keduanya kita beri logika 0, output tetap bertahan pada kondisi terakhirnya atau hold. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah jika flip-flop. Komponen ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan kondisi tidak valid pada SR flip-flop. Input J berfungsi mirip seperti set dan K berfungsi seperti reset. Perbedaan utamanya ada pada baris terakhir tabel kebenaran. Berikut tabel kebenarannya. Ketika input J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, outputnya tidak terlarang, melainkan akan mengalami kondisi toggle atau berubah menjadi kebalikan dari kondisi output sebelumnya.
Mari kita lihat simulasi di Proteusnya. Di sini rangkaian JK flip-flop sudah aktif saat J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Input key bernilai 0. Nah, saat kita berikan logika 1 pada K atau J sama dengan 0, nah, ini adalah kebalikannya. Jika J sama dengan 1, kibarnya akan 0. Ini adalah pembuktian fitur toggle yang membuat JK flip-flop sangat populer digunakan dalam rangkaian counter. Oke, yang ketiga adalah D flip-flop atau data delay. Ini adalah jenis yang paling sederhana karena hanya memiliki satu input data yaitu D. Cara kerjanya sangat mudah dipahami berdasarkan tabel kebenarannya. Output key akan selalu mengikuti input D tepat saat sinyal clock aktif. Jika D sama dengan 0, maka key sama dengan 0. Dan jika D sama dengan 1, maka key sama dengan 1. Tidak ada kondisi invalid di komponen ini. Dan ini adalah Proteusnya. Oke, saat saya memberikan logika 0 pada input D, begitu input D saya naikkan menjadi logika 1, maka saat sinyal clock dipicu, output key langsung ikut menjadi 1. Komponen ini sangat andal dipakai sebagai register atau elemen penyimpan memori digital di rumah, sakit, atau perangkat elektromedis karena kesederhanaannya. Oke, yang terakhir adalah T flip-flop atau toggle. Sesuai namanya, fungsi utamanya adalah melakukan operasi membalikkan keadaan output sesuai tabel kebenarannya. Ketika input T bernilai 0, maka flip-flop akan berada dalam kondisi hold atau mempertahankan data. Namun ketika input T diberi logika 1, maka output key akan mengalami toggle atau berubah menjadi kebalikannya setiap kali ada sinyal clock yang memicu. Dan ini adalah rangkaian Proteusnya. Ketika input T, saya akan beri 0. Meskipun clock saya akan tekan berkali-kali, output LED tidak berubah atau hold. Tapi begitu input T saya diberi logika 1, setiap kali tombol clock ditekan, LED key akan langsung bergantian hidup dan mati mengikuti pulsa input. Kemampuan toggle yang konsisten inilah yang membuat ideal untuk aplikasi pembagi frekuensi sinyal digital. Oke, untuk perbandingan flip-flop. SR flip-flop sederhana dengan kondisi invalid, rangkaian paling dasar dengan operasi set dan reset memiliki kelemahan kondisi terlarang. Jika S sama dengan 1, R sama dengan 1 yang menghasilkan output tidak terdefinisi. Yang kedua, JK flip-flop lengkap dengan fitur toggle. Pengembangan dari
SR yang mengatasi kondisi invalid ketika J sama dengan K sama dengan satu, output akan toggle atau berubah ke komplement. Paling fleksibel untuk berbagai aplikasi. Dan yang terakhir D dan T flip-flop sederhana dan spesifik. D flip-flop paling sederhana, output mengikuti input D, ideal untuk penyimpanan data langsung. T flip-flop toggle sempurna untuk counter dan pembagi frekuensi. Untuk aplikasi flip-flop dan contoh penggunaan flip-flop dalam rangkaian digital. Yang pertama adalah register digital, digunakan untuk penyimpanan data sementara dalam sistem komputer. Di flip-flop sering dipakai karena kesederhanaan dan kemampuan menyimpan bit data secara langsung. Yang kedua adalah counter digital. T flip-flop ideal untuk aplikasi counter karena fitur toggle-nya. Setiap pulsa clock akan mengubah state output, memungkinkan penghitungan biner secara otomatis. Yang terakhir, memori dan sistem sinkron. Di flip-flop membentuk dasar memori digital untuk penyimpanan data. Flip-flop juga berperan penting dalam sistem sinkron untuk mengatur timing dan koordinasi sinyal. Untuk link video presentasikan presentasi saya akan saya upload ke YouTube dan saya upload di sini. Oke, untuk yang terakhir kesimpulan. Sebagai kesimpulan, masing-masing flip-flop memiliki karakteristik unik. SR dasar dengan kondisi terlarangnya, JK yang menyempurnakan SR dengan fitur toggle, D yang berfungsi sebagai penunda data sederhana, serta T yang khusus dirancang untuk operasi toggle konstan. Oke, mungkin itu saja penjelasan teori dan simulasi Proteus dari saya mengenai tugas teknik digital ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.